Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas ternyata KAUR keuangan itu tidak punya kewenangan untuk melakukan belanja barang atau jasa atas kebutuhan suatu kegiatan yang dianggarkan pada APBD desa. Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Pedoman kita dalam pembahasan di video kali ini yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang mana kita ketahui dalam hal pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa, nantinya ada surat keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa dalam hal penguasaan sebagian kekuasaan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa. Hal itu ada disampaikan di pasal 3 ayat 3-nya. Ada dikatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Dan di ayat 4 itu di mana pelimpahan sebagai kekuasaan PKPKD, yang mana PKPKD adalah kepala desa, kepada PPKD yang mana adalah perangkat desa sebagaimana disampaikan ayat 3 itu, nantinya ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Nah, berikutnya perangkat desa yang mendapat penguasaan sebagian kekuasaan dari kepala desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa itu adalah sebagaimana yang disampaikan di pasal 4 itu, yaitu sekretaris desa, KAUR dan KASI, dan KAUR keuangan. Nah, KAUR dan KASI sebagaimana yang kita lihat di pasal 4 tadi, itu adalah KAUR dan KASI pelaksana kegiatan yang dapat melakukan belanja barang atau jasa atas beban APBD desa. Hal itu ada disampaikan di pasal 6-nya. Kita lihat mulai dari ayat 1-nya. Ada dikatakan bahwa KAUR dan KASI itu bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Dan di ayat 2, KAUR itu adalah KAUR Tata Usaha dan Umum dan KAUR Perencanaan, sedangkan KASI itu adalah KASI Pemerintahan, KASI Kesejahteraan, dan KASI Pelayanan. Dan jika kita melihat bahwa di ayat 4 itu di huruf A ada dikatakan tugas KAUR KASI pelaksana kegiatan, yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang dan tugasnya. Jadi yang melakukan belanja barang atau jasa atas kebutuhan suatu kegiatan yang teranggarkan di APBD desa itu adalah KAUR KASI pelaksana kegiatan, yang mana jika kita melihat di pasal 6 tadi tidak disebutkan KAUR keuangan sebagai KAUR yang melaksanakan suatu kegiatan. Dan untuk tugas KAUR keuangan sendiri dalam pengelolaan keuangan desa ada disampaikan di pasal 8-nya, di mana ada dikatakan mulai dari 1, KAUR keuangan melaksanakan fungsi kebenaran dan tugasnya yaitu menyusun RAK desa, dan yang huruf B itu melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menata usahakan, dan sebagainya, yang kita lihat di ayat 2 itu, yang mana tidak ada menyebutkan bahwa KAUR keuangan itu melakukan belanja atas beban APBD desa. Yang ada KAUR keuangan itu melaksanakan fungsi kebenaran dan melaksanakan tugas seperti yang disampaikan pasal 8 ayat 2 tadi. Nah, dalam hal penegasan bahwa KAUR keuangan itu memang tidak bisa melakukan belanja barang atau jasa atas beban APBD desa, itu ada di Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang atau jasa di desa. Yang mana jika kita melihat bahwa ada diamanatkan pada pasal 10-nya, mulai dari ayat 1 ada dikatakan KASI KAUR mengelola pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya. Yang mana di sini tidak jelas KASI KAUR yang mana. Selanjutnya di ayat 2, tugas KASI KAUR dalam mengelola pengadaan
seperti menetapkan dokumen persiapan pengadaan, menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK, melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas, nilai, dan kegiatan yang ditetapkan Musrembangdes, menandatangani bukti transaksi pengadaan, dan sebagainya sampai huruf H itu. Nah, jika kita melihat di ayat 4, itulah penegasannya. Dikatakan Kaul Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang artinya apa yang disampaikan di ayat 2 dan 3 itu bukan ditujukan kepada Kaul Keuangan, karena Kaul Keuangan seperti yang diamanatkan tadi tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan, yang artinya Kaul Keuangan memang tidak diperbolehkan melakukan pengadaan barang atau jasa di desa atas kebutuhan suatu kegiatan yang dianggarkan pada APBD desa. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa Kaul Keuangan tidak diperbolehkan untuk menciptakan bukti transaksi baik itu kwitansi dan sebagainya, juga tidak diperbolehkan mengajukan SPP atas pengadaan barang atau jasa suatu kegiatan yang dianggarkan pada APBD desa, karena Kaul Keuangan dilarang untuk menjabat sebagai pengelola pengadaan barang atau jasa di desa, dan juga tidak mempunyai wewenang dalam hal pengelola keuangan desa melakukan belanja atas beban APBD desa. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.